Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan ada shalom. Puji nama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari sebelum mulai ibadah, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan yang kami rasakan sampai pada saat ini Tuhan Yesus, sehingga kami pada saat sore hari ini Tuhan bisa berkumpul bersama-sama walaupun lewat ibadah online Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu hadir tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau membimbing ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Berilah apapun yang kami naikkan, pujian, penyembahan yang kami naikkan Tuhan, itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari semua jemaat Tuhan yang siap beribadah, sama-sama kita katakan amin. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru.
cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Mari sembah Dia. Bersama-sama kita nyatakan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Shalom Bapak Ibu terkasih, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita tengah minggu. Dan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini Tuhan, kami mau duduk diam Bapa mendengarkan sabda-Mu. Urapilah setiap kami Tuhan, umat-Mu dimanapun saat ini berada Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Bapa. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, untuk setiap rumah-rumah Bapa, di mana umat-Mu sedang beribadah saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan Yesus dapat menerima kebenaran ini dan melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami diberkati Bapa. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu Tuhan. Dan hamba sendiri Tuhan, urapi mulut bibirku Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Bapak Ibu terkasih, saat ini kita masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika Yesus mati dan dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dia 40 hari ada bersama murid-muridnya, memberikan kekuatan kepada murid-muridnya. Dan saat ini kita mau belajar bersama Bapak Ibu terkasih. Dan tema kita hari ini, dampak kebangkitan Yesus. Mari siapkan hati kita baca dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Yang terakhir, ayat 23, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita belajar sore hari ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati merupakan pondasi dari iman Kristen. Wow, jadi harus kita sadari bahwa kematian Yesus ini merupakan pondasi dari iman Kristen. Bahkan membawa dampak yang besar bagi setiap manusia. Kenapa kita katakan demikian? Karena firman Tuhan berkata, tanpa kematiannya sia-sialah kita percaya kepada Dia. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14. Apa firman Tuhan katakan di sana? "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Nah, inilah maka kita berani mengatakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus merupakan pondasi dari iman Kristen. Nah, saudaraku, Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Semua nabi, termasuk para rasul, mereka mati. Tapi tidak seperti Yesus. Hanya Yesus satu-satunya yang mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga. Dan Dia akan datang kembali sebagai Raja kemuliaan bagi umat manusia. Jadi jangan ragu saudaraku kepada kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus. Coba kita lihat kembali dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Firman Tuhan berkata, "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal." Nah, firman Tuhan ini harus kita imani saudaraku, bahwa Yesus benar-benar Dia bangkit. Dialah satu-satunya yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Dia menang atas maut, saudaraku. Kita harus bersukacita untuk hal ini. Karena itu kebangkitan Yesus bukan hanya sebuah cerita, saudaraku. Ini merupakan kabar baik bagi semua umat manusia. Kebangkitan, bahkan penampakan Tuhan Yesus selama 40 hari sebelum dia naik ke sorga, merupakan suatu dampak yang luar biasa bagi murid-murid Yesus saat itu dan bagi kita semua saat ini, saudaraku. Amin. Nah, sore hari ini saudaraku, kita mau belajar bersama. Lalu apa saja dampak dari kebangkitan Yesus Kristus? Apa dampak? Ada beberapa poin saudaraku yang harus kita mengerti dan harus kita miliki. Apa dampak kebangkitan daripada Tuhan Yesus bagi kita? Yang pertama, Yesus menghendaki kita menerima damai sejahtera. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang kita baca tadi. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera bagi murid-muridnya. Dan kenapa Tuhan Yesus melakukan itu, saudaraku? Pasca kematian Yesus Kristus di kayu salib, murid-murid Yesus sedang dilanda ketakutan, saudaraku. Mereka ketakutan. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi mencari-cari semua murid-murid Yesus. Itulah sebabnya mereka bersembunyi dan mengunci pintu-pintu. Dan itu firman Tuhan katakan, bahwa tadi dikatakan bahwa murid Yesus itu mereka mengunci pintu, bersembunyi karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tapi Yesus datang di tengah-tengah mereka, memberikan damai sejahtera bagi murid-murid Yesus. Dan damai sejahtera itu diterima oleh murid-murid Yesus. Dan kita juga, saudaraku, kita harus terima damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih, hari-hari ini mungkin banyak hal-hal yang membuat damai sejahtera kita, sukacita kita hilang. Nah, banyak ketakutan-ketakutan yang dihadapi oleh manusia. Namun, percayalah saudaraku, bahwa firman Tuhan ini sungguh-sungguh hidup di dalam kita. Bahkan di dalam Yesaya 32, ayatnya yang ke-17, apa kata firman Tuhan di sana? Dikatakan demikian, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Amin. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa damai sejahtera didasari oleh kebenaran. Amin. Dan kebenaran yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Yesus yang sudah bangkit tadi. Itulah dasar daripada kebenaran. Bangkit dan memberi damai sejahtera bagi semua orang. Amin. Dan tanda apa yang dimiliki oleh orang-orang yang menerima damai sejahtera? Inilah tanda-tandanya. Ia bersukacita. Amin. Ia bersukacita. Sebab itu milikilah sukacita dari Tuhan, saudaraku. Serta damai sejahtera dari Allah Tuhan kita. Amin. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang kedua, apa dampak? Yang kedua, Yesus menghendaki kita menerima kuasa. Amin. Yesus yang luar biasa. Dia menginginkan kita, menghendaki kita agar kita menerima kuasa yang sudah Tuhan berikan. Dan kebangkitan Yesus Kristus ini membuktikan bahwa ia memiliki kuasa dan ia benar-benar Allah. Saat ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, ia memperlihatkan tangannya, saudaraku. Memperlihatkan lambungnya. Inilah bukti bahwa Yesus itu bangkit. Coba kita lihat dalam Yohanes 20
ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Amin, haleluya. Nah, ini tadi sudah kita katakan saudaraku, bahwa inilah bukti Yesus bangkit dari kematian. Tidak hanya murid-murid Yesus yang melihat kejadian ini, bahkan banyak orang yang ada di sana. Ketika Yesus selama 40 hari ada bersama murid-muridnya dan orang-orang di sana. Nah, saudaraku, orang-orang Kristen saat ini tidak harus melihat tangan, tidak harus melihat lambung yang terpaku, tertombak di dalam tubuh Yesus. Tapi mari kita percaya saudaraku, bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan, bahwa Dia benar-benar Allah yang penuh kuasa, bahkan yang mau menghendaki kita juga memiliki kuasa dari Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa dampaknya? Yaitu Yesus menghendaki kita memberitakan Injil. Kita kembali buka dalam Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Kebangkitan Yesus mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh berdiam diri saja, saudaraku. Ia menghendaki kita untuk memberitakan kebangkitannya kepada semua orang. Kita tidak hanya menerima damai sejahtera untuk kita, tapi harus kita bagikan bagi orang lain. Dan kita harus menjadi saksi, saudaraku. Kita harus menjadi saksi dan kita harus menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kembali kita lihat dalam Matius 5 ayat 14. Kita ini adalah terang dunia. Apa dikatakan di sana? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Wow, ini firman Tuhan yang berkata bahwa kita ini terang dunia. Dan ketika ada terang itu tidak bisa disembunyikan. Dia akan bercahaya. Demikianlah Tuhan menghendaki kita. Menghendaki kita menjadi terang bagi dunia. Dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Artinya apa, saudaraku? Kehidupan kita ini harus menjadi teladan. Kualitas anak Tuhan pasti kelihatan. Anak-anak Tuhan pasti kelihatan berkualitas. Sehingga dia boleh menjadi teladan. Dia boleh menjadi terang. Bahkan dikatakan di dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa menjadi terang. Untuk rumah kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain, kita harus bisa menjadi terang dan Tuhan kita dipermuliakan. Amin. Nah, yang keempat saudaraku, apa dampaknya? Yesus menghendaki kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ini sudah kita lihat, kembali kita lihat dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Amin. Nah, ketika firman ini kita terima, dikatakan terimalah Roh Kudus. Mari kita terima, saudaraku. Saat Yesus bangkit, ia menghendaki kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena apa? Roh Kudus itu merupakan penuntun bagi langkah kita. Dia membawa kita ke jalan kebenaran. Bahkan ketika kita oleng kiri, dia akan menginsapkan kita. Dia benar-benar roh yang luar biasa. Makanya dikatakan Roh Kudus itu, Roh Allah itu lebih besar dari segala roh yang ada di muka bumi ini. Sehingga kita sangat bersuka cita ketika Tuhan berikan roh itu kepada kita. Amin, kita katakan amin. Dan kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan karena kita tahu bahwa manusia ini adalah terbatas.
Sehingga Tuhan memberikan rohnya kepada kita, Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tidak terbatas. Dia melakukan semuanya luar biasa. Bahkan di dalam Kisah 1 ayat 8, apa kata firman Tuhan di sana? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Inilah perintah Tuhan Yesus. Kita harus menjadi terangnya. Kita harus menjadi berkat, menjadi saksi. Dikatakan tadi di Yerusalem, di dalam rumah kita. Bahkan di Judea, di keluarga kita yang jauh dari kita. Di Samaria, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Dikatakan, saudaraku, jangan takut karena Allah menyertai kita. Roh Tuhan itu menyertai kita, memberikan kuasa yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, ayat ini benar-benar mengajarkan kita, Bapak Ibu, bahwa kita memerlukan Roh Kudus. Senantiasa, setiap saat kita memerlukan itu. Dia yang memampukan kita untuk melakukan semua pekerjaan-pekerjaan kita lewat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan menerima kuasa. Sungguh percaya saudaraku bahwa kita sudah menerima kuasa itu. Karena ketika kita bertobat, kita meninggalkan semua dosa, kita datang kepada Kristus, Roh Allah itu sudah kita terima. Mari saudaraku, apa kata Tuhan? Kita jadi terang. Dan jangan pernah takut dan ragu ketika Tuhan perintahkan kita untuk bersaksi atas semua kebaikan Tuhan. Mari kita lakukan saudaraku. Jadi alami Tuhan sehingga kita boleh menjadi saksi Kristus. Dan semua itu bisa dapat kita terima ketika kita bersekutu dengan Dia dengan intim. Dan kita akan dapat merasakan semua itu saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, demikianlah ada 4 poin yang barusan kita pelajari untuk dapat kita raih, kita rasakan, bahkan kita alami sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan saya ulang kembali, yang pertama adalah Yesus menghendaki kita menerima damai sejahtera. Amin. Bayangkan Yesus menghendaki loh itu. Jadi mari, Dia sudah mau, tinggal kitanya bagaimana. Terima damai sejahtera. Dan yang kedua, Yesus menghendaki kita menerima kuasa. Jadi kuasa itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan ragu ketika engkau sakit, engkau percaya, engkau imani kepada Tuhan bahwa dengan bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Karena kuasa itu sudah Tuhan beri kepada kita. Amin. Yang ketiga, Yesus menghendaki kita memberitakan Injil. Jangan malu-malu saudaraku untuk memberitakan Injil. Karena apa? Ketika engkau mengalami Tuhan, engkau bersaksi, itu sudah memberitakan kebenaran Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan yang keempat, Yesus menghendaki kita dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita terbatas. Namun ketika Roh Kudus ada di dalam kita, kita mampu melakukan segala perkara. Dan kita pasti menjadi pemenang karena Roh Kudus ada di dalam kita. Saudaraku yang terkasih, semua orang butuh Yesus. Amin. Beritakanlah bahwa Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang bangkit dari antara orang mati. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, tapi memperoleh hidup. Dan bahkan memperoleh hidup kekal sampai dalam kerajaan sorga. Amin saudaraku. Mari renungkanlah firman Tuhan ini. Ambil waktumu untuk merenungkan bagaimana Yesus membuktikan cintanya kepada kita. Dengan Dia mati di kayu salib. Dan Dia bangkit dari antara orang mati. Hanya Dia saudaraku. Hanya Yesus yang mampu melakukan ini. Inilah bukti cinta Yesus yang luar biasa bagi kita.
Dan jangan kita sia-siakan semua ini, karena Dia sangat mengasihi kita. Dia Allah yang setia, yang senantiasa mau menanti kita. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri untuk meresponi firman Tuhan ini. Kita mengucap syukur. Bapa yang baik, Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Inilah bukti cinta-Mu kepada kami Bapa. Engkau tebus kami Tuhan Yesus dari maut, dari dosa, dari penderitaan, dari kutuk, dari sakit penyakit. Engkau tebus kami Tuhan. Biarlah iman kami diteguhkan Bapa, bahwa oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, kami sudah terima kesembuhan, kami sudah terima keselamatan, bahkan kami benar-benar menjadi anak kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Berkati setiap rumah tangganya, bahkan apapun saat ini persoalan daripada setiap umat-Mu Tuhan, kami bawa mereka kepadamu. Engkaulah Allah yang menyertai mereka. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau juga berkuasa atas gereja kami Tuhan JKS HBC Bapa. Kami bawa gembala sidang kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Andi Sebayang, Ibu Enda Tuhan Yesus, berkati suami istri ini Bapa yang terus setia melayani Tuhan. Perlengkapi mereka Bapa untuk menjangkau jiwa-jiwa khususnya di Banten ini Tuhan, dan Engkau dipermuliakan. Seluruh pekerja Tuhan Yesus, jemaat-jemaat kami, bahkan setiap yang menyaksikan live ini Bapa, Engkau Allah yang memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahkan semua bagian-bagian pekerja yang ada di sini saat ini Tuhan. Anak kami Tiara bahkan teman-temannya, Tuhan Allah berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sendiri Tuhan, hamba serahkan hamba dan keluarga kepadamu. Engkaulah Tuhan yang memberkati kami. Terpujilah Engkau selamanya Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau meresponi firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Puji nama Tuhan, saya ingin menginformasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa mentransferkannya ke rekening yang di bawah ini di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01 000 300 566. Saya ulangi kembali, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01 000 300 566 atas nama Serang House of Blessing Church. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman-Nya. Biarlah kita sama-sama menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Benar bahwa kita harus berdampak di dalam keluarga, berdampak di dalam lingkungan sekitarnya. Dimanapun kita berada, biarlah hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita.
Saudara, mari kita satukan hati kita berdoa syafaat, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur kembali kepadamu ya Bapa, atas segala rahmat, kasih, anugerah-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah sore hari ini Tuhan, ibadah tengah minggu. Biarlah Bapa, ibadah pada hari ini Tuhan memberikan kebangunan rohani bagi kami Tuhan yang mendengarkan. Baik itu di rumah-rumah Tuhan Yesus yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami memperoleh kehidupan yang baru ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan. Sudah kami memberikan Tuhan ucapan syukur kami lewat puji-pujian Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian dan sembah kami Tuhan Yesus, Engkau menerimanya Tuhan. Engkau dipuji dan Engkau dimuliakan ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman yang telah kami dengar ini Tuhan Yesus membawa kedamaian dan sukacita buat setiap kami yang mendengarkan Bapa. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tidak sia-sia kembali Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu Bapa memberikan jaminan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yang mendengarkan Tuhan, Tuhan Kau berkati Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan kekuatan yang baru Tuhan. Iman percaya kami yang tumbuh Tuhan setiap hari Tuhan Yesus. Sehingga kami selalu dengar-dengaran Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan segala kebenaran-Mu Tuhan. Karena Engkau memiliki rancangan indah buat setiap kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga Tuhan Yesus dari hambanya Ibu Neti Tuhan yang telah memberikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan memberikan kekuatan yang baru di setiap kami Tuhan. Berkati pelayanan Ibu Neti Gultom Tuhan Yesus, berkati keluarganya, berkati suaminya, berkati anak cucu mantunya Tuhan. Dimanapun anak-anak mereka berada Tuhan, dalam studi pekerjaannya Tuhan Kau lawat mereka, Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Setiap usaha daripada suaminya Tuhan, Tuhan Kau pelihara, Engkau memberkati berkelimpahan Tuhan. Berkati Tuhan cucu mantunya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah Tuhan Ibu Neti ini Tuhan dalam pelayanannya. Lebih dahsyat lagi Tuhan, Kau berkati dia Tuhan Yesus. Sehingga Bapa banyak jiwa-jiwa yang dijangkaunya Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan pakai Ibu Neti ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat hambanya Bapak Gembala kami Tuhan Yesus, Bapak Andi Sembayang Tuhan Yesus. Oh Bapa, Engkau urapi dia Tuhan Yesus dalam memimpin pelayanannya Tuhan Yesus. Dalam memimpin gereja JKI SHBC ini Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapa, istri anaknya Tuhan, Lovanda, Lukas Tuhan Yesus bersama dengan Ibu Endah Tuhan Yesus. Engkau pakai mereka ini menjadi keluarga Tuhan Yesus yang indah Tuhan Yesus. Keluarga yang harmonis Tuhan, keluarga yang selalu rukun ya Bapa. Tuhan Kau pagari mereka Tuhan. Engkau berkati setiap usaha pekerjaannya Tuhan Yesus. Perluas Tuhan Yesus anak-anak perusahaannya Tuhan. Tuhan Engkau tolong Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus berkelimpahan Tuhan. Sehingga Tuhan lewat pekerjaannya Tuhan memberikan berkat dan dampak Tuhan bagi gereja kami, bagi keluarganya Tuhan, pun buat sekeliling kami ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan, Engkau berikan kesehatan umur panjang buat Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Urapi dia Tuhan lebih lagi Tuhan. Setiap pelayanannya Tuhan pakai lebih dahsyat Tuhan Yesus. Agar banyak jiwa-jiwa Tuhan yang bertobat. Agar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati istrinya dan Engkau berkati anak-anaknya Tuhan. Apapun yang dilakukannya Tuhan. Tuhan perlebar semua usahanya Tuhan. Sampai bangsa-bangsa Engkau perlebar semua Tuhan. Berikan proyek-proyek baru Tuhan. Berikan usaha-usaha baru Tuhan. Engkau berkati tempat usaha mereka Tuhan. Engkau berkati anak-anak buah mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan menjadi kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami ya Bapa, gereja JKI SHBC. Oh Bapa, Engkau lawat gereja kami Tuhan.
Engkau tolong setiap gereja kami, jemaat kami Tuhan, baik kaum anak-anak Tuhan, baik remaja, pemuda-pemudi Tuhan, juga para orang tua Tuhan Yesus, suami istri Tuhan, Engkau berkati Bapa, Engkau berkati keluarga demi keluarga Tuhan, lawat mereka satu persatu Bapa, di dalam studi anak-anak kami Tuhan, Engkau yang memiliki rencana indah, rancangan indah buat setiap anak-anak kami, Engkau tolong Tuhan Yesus, Engkau berikan Tuhan rancangan kedamaian, rancangan sukacita, rancangan keberhasilan Tuhan bagi anak-anak kami ya Bapa. Juga Tuhan buat setiap usaha daripada segala jemaat kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang membuka jalan setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi ya Bapa. Tuhan Engkau campur tangan Tuhan, karena kami percaya kuasa, mukjizat dan keajaiban-Mu Tuhan tetap ada bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat mereka Tuhan yang sedang sakit ya Bapa. Engkau tolong Tuhan Kristianto Lamhot Tuhan yang dalam keadaan sakit ginjal. Tuhan tolong Tuhan berikan ginjal yang baru dan sempurna Tuhan. Lawat dia Tuhan Yesus, berikan kesehatan, kesempurnaan Tuhan tubuhnya Tuhan Yesus. Jika ada kesalahan Tuhan dalam tubuhnya Tuhan, mari Tuhan Yesus Engkau memberikan Tuhan pengampunan buat Lamhot Tuhan Yesus. Berikan Tuhan sehingga tubuhnya sehat sempurna kembali Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk hambanya Dominius yang sedang sakit tumor di kepala Tuhan Yesus. Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, tumor ini Tuhan, tumor yang jinak Tuhan Yesus, tumor yang akan tiba saatnya Tuhan sembuhkan. Engkau lawat, Engkau jamah Tuhan Yesus, sehingga tumor ini Tuhan Yesus menjadi tumor yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kau berikan kesembuhan Tuhan buat hamba-Mu ini ya Bapa. Ampuni setiap dosa kesalahan daripada hamba-Mu ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Kasiati Tuhan yang ada di Jawa ya Bapa. Ibu ini yang dalam keadaan stroke Tuhan. Tuhan Engkau tolong Tuhan, berikan kesehatan Tuhan. Organ tubuhnya sehat sempurna ya Bapa. Berikan saraf-saraf yang sempurna Tuhan. Berikan peredaran darah yang sempurna Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan semua Tuhan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Mama David Tuhan Yesus yang sedang sakit kanker ya Bapa. Bapa, Engkaulah Tuhan yang melawat, Engkau yang tahu Tuhan di segala kelemahan tubuh daripada Mama David ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya dan yakin kepadamu Tuhan Yesus, setetes darah-Mu Tuhan akan menyembuhkan Tuhan daripada hamba-Mu Tuhan Mama David ini Tuhan Yesus. Sembuhkan segala organ-organ yang sudah digerogoti oleh kanker itu Tuhan Yesus, menjadi organ-organ yang baru, organ-organ yang sempurna Tuhan Yesus, menjadi Tuhan Yesus organ-organ yang sehat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesembuhan buat Mama David ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Letda Evan Tuhan yang dalam kondisi menjaga keamanan Tuhan di Papua ya Bapa, beserta dengan tim gabungannya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkaulah yang melindungi anak ini Tuhan Yesus. Engkau yang menjangkau Tuhan setiap jiwa-jiwa yang ada di Papua Tuhan Yesus lewat pelayanan Evan di sana Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, setiap kegiatan ataupun pekerjaan Letda Evan Tuhan di Papua Tuhan, Engkau tolong. Engkau yang berkuasa Tuhan, memagari Tuhan Yesus, menjauhkan dari segala serangan-serangan yang bukan daripadamu Tuhan. Kami tolak segala peluru nyasar Tuhan, tolak niat-niat orang jahat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Pagari Tuhan anak-Mu ini dalam tugas dan pelayanannya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga Tuhan yang memberikan Tuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang merindukan keturunan ilahi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan daripada Joel dan istrinya Tuhan, juga Uli dan Orlando Tuhan Yesus. Mereka adalah pasangan yang baru Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Engkau berikan kandungan yang sehat buat mereka Tuhan Yesus.
biarlah kiranya Tuhan bumi ini dipenuhi oleh keturunan-keturunan ilahi yang daripadamu Tuhan. Engkau buka buah kandungnya Tuhan Yesus, sehingga janin di dalam kandungannya Tuhan ada dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tolong Tuhan Yesus mereka sehat sempurna Tuhan, sehingga mereka mendapatkan keturunan ilahi yang daripadamu ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat semua anak-anak Papua Tuhan yang sekolah di daerah Banten ini Tuhan. Tuhan, Engkau tolong Tuhan Yesus, berikan kepada mereka kedamaian sukacita Bapa, dimanapun mereka ditempatkan Tuhan di Banten ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ada pertobatan, ada mukjizat Tuhan Yesus, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan di anak-anak Papua ini Tuhan. Begitu juga Bapa, Engkau tahu Tuhan di Papua Tuhan yang masih ada peperangan Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tolong Tuhan Yesus, selamatkan mereka Tuhan Yesus. Berikan kepada mereka damai sejahtera Tuhan, perubahan hati Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan untuk saling memaafkan Tuhan, untuk saling mengasihi Tuhan satu sama dengan yang lain ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat di mana tempat kami berada tinggal di sini Tuhan, di Banten ini Tuhan Yesus. Engkau lawat Tuhan Banten ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau pagari Banten ini Tuhan Yesus. Di mana tempat ini Tuhan, di mana kami berdiri Tuhan dalam melayani-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai Tuhan tempat ini menjadi tempat yang dahsyat, menjadi berkat berkelimpahan, usaha dan yang terbaik untuk kami ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas kasih rahmat-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Tuhan buat gereja kami Tuhan, di mana gereja kami akan dibangun ya Bapa. Bapa, Engkau berkati Tuhan Yesus setiap perizinannya Tuhan, setiap kebutuhan apapun Tuhan, Engkau yang akan mencukupkannya. Engkau yang berdaulat, Engkau yang memberikan jalan keluar Tuhan di setiap kebutuhan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja di setiap rencana indah ini ya Bapa. Berkati Bapa, berkatilah Tuhan JKI SABC ini ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang selalu memberikan jalan untuk kami Tuhan. Tak ada satupun Tuhan pintu tertutup Tuhan jika Engkau yang telah membukakan. Kami percaya oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sehingga kami yakin Tuhan Engkau akan menyediakan yang lebih dahsyat dan lebih baik Tuhan. Dan akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan bangsa Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati para pemimpinnya Tuhan Yesus, presiden kami dan wakilnya Tuhan. Pemerintahan negeri dalam negeri Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus mereka bekerja takut akan Tuhan Yesus. Ada keamanan, ada kedamaian, ada ketentraman Tuhan. Sehingga kami Tuhan yang bekerja Tuhan di dalam negeri ini Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan menjadi Tuhan cahaya terang-Mu Tuhan Yesus, yang untuk memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan Yesus, Indonesia Tuhan menjadi Indonesia yang penuh dengan kemakmuran, rakyatnya makmur dan segala usahanya Tuhan, hasil buminya Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Semuanya Tuhan itu adalah rencana yang indah untuk kami Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap TNI Polri Tuhan Yesus yang bekerja Tuhan Yesus, menjaga keamanan Tuhan di bangsa negara kami ini Tuhan. Berikan Tuhan perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Tetap Tuhan lindungi bangsa Indonesia ini Tuhan, penuh dengan ketentraman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah sore hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Bapa kuasa-Mu tetap jalan, kuasa-Mu tetap tercurah untuk hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya dan yakin Bapa, tuntun setiap langkah kami, proteksi hidup kami Tuhan Yesus, agar kami Tuhan menjadi dampak di setiap kami, hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Oh Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah setiap persoalan kami Tuhan, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati juga Tuhan para single parent Tuhan,
para janda Tuhan Yesus, setiap kebutuhannya Tuhan, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, perlindungan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, ibadah sore hari ini Tuhan kami akan pulang. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai kami. Roh Kudus-Mu tetap menyala-nyala Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan menjadi saksi kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami ya Bapa. Sehingga Tuhan kami tidak baik Tuhan Yesus, tapi biarkan kami Tuhan Yesus menjadi berkat untuk sesama kami Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan Yesus, Engkau ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan lewat perkataan perbuatan kami ya Tuhan Yesus. Sesama kami, anak, suami, istri Tuhan, Engkau ampuni Tuhan Yesus. Biarkan kami layak di hadapan-Mu dan menerima segala berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, lindungi kami dalam perjalanan kami pulang. Tibakan kami dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman-Mu tetap termaterai di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudaraku, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, bahkan doa syafaat yang dinaikkan oleh hambanya, kami percaya Tuhan disenangkan dan kiranya apa yang semua diperbuat ini boleh menjadi dupa yang harum, bahkan menjadi kebenaran di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, mari buka hatimu, terimalah berkat Tuhan ini. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluarga besarmu, bahkan siapapun yang tinggal dengan engkau diberkati. Diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, bisnis, usaha, bahkan studimu, bahkan diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu, bahkan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kerajaan-Nya. Mari kita yang sudah diberkati dan percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah online minggu